Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Alikin Sukana Angela dengan NIM 20 2008 Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang PT Aerofood Aero Catering Service. Sebelum itu kita masuk kepada profil perusahaan terlebih dahulu. Di sini profil perusahaan PT Aerofood berdiri 40 tahun pengalaman sebagai penyedia catering penerbangan yang diakui secara internasional. Aerofood atau bisa disebut ACS menjadi bagian dari pembawa bendera nasional Garuda Indonesia, telah mempertahankan reputasinya dalam memberikan layanan premium dengan produk makanan dan minuman terbaik di kelasnya. Keberhasilan perusahaan membentang kembali ke berdirinya pada tahun 1974, di mana bisnis itu dioperasikan di bawah nama PT Aero Garuda Dairy Farm di perusahaan dengan Hong Kong Dairy berdasarkan pertanian. Kemudian bisnis berubah nama menjadi PT Angkasa Citra Sarana Catering Service pada tahun 1991, telah dioperasikan di bawah merek ACS atau bisa disebut Aero Wisata Catering Service. Pada tahun yang sama, PT Aero Wisata Catering Service merubah nama menjadi PT Aerofood Indonesia dengan Aerofood atau ACS sebagai merek dagang. Logo merek baru memang menunjukkan komitmen kuat yang bernafas keluar semangat tinggi untuk menggerakkan Aerofood ACS berdasarkan Jakarta untuk melebarkan sayapnya lebih lebar. Aerofood ACS telah beroperasi cabang-cabangnya di Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan, Balikpapan, Jogja, Bandung, dan Lombok. Dalam tahun ini 2014 yang tahun lalu, cabang Pekanbaru dijadwalkan untuk memulai operasi Aerofood ACS. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan apa sih Just in Time itu. Just in Time atau JIT adalah sebuah sistem untuk mengurangi waktu produksi serta respon dari pemasok dan pelanggan. Toyota mengenalkan sistem ini pertama kali di Jepang di era 1960-an dan 1970-an. Jadi di sini saya ingin menganalisa kesiapan dari PT Aerofood itu dalam implementasi sistem Just in Time. Pertama, komitmen dan komunikasi manajemen puncak. Manajemen puncak belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem JIT atau Just in Time pembelian dikarenakan menurut manajemen puncak, sistem pembelian berjalan sekarang sudah cukup baik. Manajemen puncak menganggap bahwa kendala dalam menerapkan sistem pembelian dengan Just in Time adalah perubahan pesanan yang berubah-ubah dan sulit diprediksi karena perubahan penumpang setiap waktunya sering berubah. Dikhawatirkan apabila ACS menerapkan sistem JIT Persing di saat terjadinya kenaikan jumlah penumpang, ACS mengalami kekurangan bahan baku sehingga kesulitan untuk memenuhi permintaan. Selain itu, pengetahuan manajemen puncak mengenai JIT Persing masih minim. Tidak semua manajemen puncak mengetahui sistem JIT, sehingga apabila ingin menerapkan pembelian dengan menerapkan JIT, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem JIT. Analisis kesiapan Oktaviani Pratiwi AK IBS 2014 berdasarkan pembobotan dilakukan pada indikator komitmen dan komunikasi manajemen puncaknya yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator komitmen dan komunikasi manajemen puncak belum siap dalam implementasi sistem Just in Time Persing. Yang kedua, keterlibatan dari ketua divisi dalam menerapkan JIT. Dilihat dari ketua divisi, pembelian atau
manajer pengadaan dan pembelian ACS juga belum memiliki rencana untuk menerapkan sistem GAT pricing, permintaan yang tidak pasti atau non-fixed order, dan hambatan pemasok dalam mendapatkan dan mengirim bahan baku yang diakibatkan karena jenis bahan baku yang beragam dan musiman. Faktor jarak sampai dengan peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan impor, contohnya impor daging, dapat menjadi hambatan dalam menerapkan sistem GAT. Menurut manajer pembelian ACS juga tidak dapat mengurangi pemasoknya menjadi atau mendekati satu. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan karyawan dalam menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pesanan ACS berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator keterlibatan ketua divisi dalam penerapan GAT, yaitu 0. Hal ini berarti bahwa dari indikator keterlibatan ketua divisi dalam penerapan GAT belum siap dan implementasi sistem GAT pricing. Sekian analisis dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.